Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah summa alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat berupa hidayatul iman. Iman inilah yang membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Sehat nggak punya iman nggak manfaat. Punya harta nggak punya iman nggak manfaat. Maka iman inilah yang menjadikan diri kita bermanfaat insyaallah dunia akhirat. Nikmat Islam, nikmat ukhuwah di antara kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini rutinitas kegiatan Masjid Al-Kautsar bisa tetap terus berjalan sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan ini adalah amal-amal terbaik takmir, amal-amal terbaik pengelola, agar bermanfaat, agar makmur masjid yang sudah didirikan ini. Salawat salam semoga berlimpah kepada Nabi yang mulia, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat dan kita umatnya. Sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat ya. Kita doakan barangkali ada di antara jamaah yang tengah diuji oleh Allah dengan sakit, wabil khusus Bapak Husni ya, yang oleh Allah uji dengan sakit. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan yang sempurna, kesembuhannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, malam hari ini satu tema yang akan coba kita sama-sama telaah, yang mudah-mudahan nanti paskanya membangun giroh semangat kita di dalam menegakkan materi yang nanti insya Allah akan disampaikan. Ini menjadi penting untuk dikuatkan kepada setiap kita, individu yang mengaku seorang muslim, wabil khusus laki-laki. Ada satu syariat dalam agama ini yang kemudian perlu kita tunaikan bersama, yakni bersama-sama kita mengingatkan, menguatkan di antara kita untuk menjaga sholat berjamaah di masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala di muqaddimah tadi surat At-Taubah ayat yang ke-18
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang layak, yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Yang mendirikan salat, menunaikan zakat serta tidak takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang muhtadin, yang mendapatkan petunjuk. Ini diangkat, tema ini diangkat agar motivasi kita terbangun secara kuat. Ada satu sindiran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sindiran cukup keras. Salah satu alamat atau tanda telah dekatnya kiamat itu, kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu di antaranya adalah mereka bermegah-megah di dalam membangun masjid, lupa di dalam memakmurkannya. Tentu satu harapan kenyamanan buat kita di dalam tempat ibadah kita, nyaman, tenang kita di dalamnya, sejuk kita menikmati suasana di dalamnya sehingga betah. Harapannya kalau masjidnya indah, masjidnya bagus, ber-AC kan? Alhamdulillah itu ya. Meskipun baru pajangan ya, nanti ke depan insya Allah kuat nggak kira-kira dikasih AC lagi? Nyaman, karpetnya tebel, aromanya wangi, betah nggak kira-kira Pak? Oh betah, bahkan nggak pulang-pulang, pindah saya di sini. Daripada di rumah tidur nggak nyaman, nggak enak, di sini ada AC-nya, tempatnya wangi, karpetnya empuk, begitu kan? Nyaman pastinya. Tetapi terkadang kita lupa, ya. Tafsir ulama kata memakmurkan, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya mereka yang pantas, yang layak memakmurkan. Kata memakmurkan itu ada dua hal yang disoroti oleh para ulama, yakni berkaitan pembangunan fisik, yang kedua adalah pembangunan SDM-nya. Tentu lagi-lagi ini kita harapkan ya punya masjid yang megah, yang bagus ya. Tetapi jangan sampai kemudian kita lupa, jangan sampai kemudian kita lalai. Alhamdulillah masjid kita dari Senin ke Senin gitu ya, ada aktivitas-aktivitas yang sangat luar biasa, mulai dari pelaksanaan sholat berjamaahnya, taklim-taklim yang kemudian diadakannya. Ini adalah salah satu upaya untuk memakmurkan masjid. Jadi kata memakmurkan di sana berisi ibadah gitu ya, kajian-kajiannya, membangun serta merawatnya, itu adalah upaya untuk memakmurkan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sampaikan sindiran yang begitu keras untuk kita, yakni dibangunnya masjid megah tetapi tak berpenghuni. Saya tadi coba searching melalui data SIMAS, sumber informasi masjid, dari data Kemenak per September 2025. Di Indonesia itu tidak
kurang 315.000 unit masjid jami, masjid yang di situ dipakai untuk melaksanakan sholat Jumat. Belum terhitung langgar, musola, surau, itu lebih dari 1 juta. Bayangin tuh, di Indonesia yang bukan negara Islam itu punya jumlah masjid yang begitu besar. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah itu adalah representasi dari apa? Persatuan kita umat Islam. Adanya jamaah, adanya kita berkumpul bersama-sama menunjukkan kekuatan kita. Maka tidak heran orang-orang kafir itu gampang menilainya, katanya. Umat Islam itu tidak akan bisa dikalahkan selama sholat berjamaahnya, subuh, sholat isyaknya itu sudah menyamai sholat Jumat. Kalau sholat subuh, sholat isya itu sudah seperti sholat Jumat, maka itu kekuatan umat Islam luar biasa. Alhamdulillah kita sudah merintis, sudah ada 2 baris 3 baris. Ya, insya Allah tahun 2026 full. Oh, insya Allah. Iya, habis dapat materi ini langsung full nanti insya Allah. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tiba kiamat sampai manusia bermegah-megah di dalam membangun masjid, akan tetapi mereka tidak mau mengisinya. Maka siapa yang kemudian bertugas, berkewajiban untuk mengisi? Kita lah orang-orang yang berada di sekitar ini untuk memakmurkannya. Ya, mau mengharapkan saya kan nggak mungkin juga, mengharapkan yang lain nggak mungkin. Mengharapkan orang-orang yang berada di sekitar masjid inilah untuk menghidupkan masjidnya. Di masjid itu bagi kita umat Islam, ya saya sering gambarkan ibarat ikan ketemu air. Kalau ikan ketemu air itu tandanya bahwa dia akan hidup. Tapi kalau ikan ketemu minyak goreng, tandanya dia jadi lauk buat kita, gitu ya. Begitu besar potensi ya masjid kita. Ya, kalau kemudian digabung dengan masjid, langgar, musola, 1 jutaan, Pak. 1 jutaan itu jumlah masjid yang ada di Indonesia ini. Tetapi kemudian perlu dipertanyakan, sekian banyak jumlah masjid yang ada, itu mestinya logikanya belum menampung gitu, Pak. Al-Kautsar 3 lantai ini kalau mau nampung RT rakyat 1 RW 3 belum cukup nih, Pak. Alhamdulillah masih bisa selonjoran kita hari ini. Harusnya berdesak-desakan berebut oksigen kita di tempat ini. Tapi alhamdulillah kita oksigen masih longgar nih ya, masih lancar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa urgennya, pentingnya buat kita memahami tentang kedudukan sholat berjamaah itu, Pak. Mungkin ini kisah pernah saya sampaikan ke jamaah sekalian. Ketika seorang sahabat Rasul bernama Sauban, atau yang biasa kita kenal dengan Sya'ban, itu punya keunikan, beliau itu hadir di masjid sholat subuh sebelum azan berkumandang, Mbak. Jadi kalau azan belum berkumandang itu beliau sudah ada di sono, mojok di situ, kayak bapak tuh, mojok di sana. Mau ngapain?
Kok tidur? Mau memastikan dirinya melakukan ibadah tidak terganggu dan tidak mengganggu orang lain, mengambil posisi di situ. Ya. Sauban mengambil posisi di situ. Tetapi ternyata hari itu tak nampak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tak kelihatan wajah beliau. Hingga setelah dipastikan mendekati akhir waktu sholat subuh tidak nongol, Bilal kemudian diperintahkan mengumandangkan iqamah. Setelah iqamah selesai sholat subuh ditunaikan. Inilah salah satu pentingnya kita berjamaah, Pak. Beliau meng-cross check. Ya tahu nih, seorang imam tahu nih siapa pasukan belakangnya, itu tahu, jamaahnya tahu, Nabi tahu persis itu. Kok si fulan nggak datang? Kenapa? Nah, imam tuh gitu, Pak. Jadi kalau imam tahu nih, loh kok si fulan nggak ada, kok si fulan nggak nongol, kemana? Ada yang tahu? Dah, tanya. Kata sahabat, ada, saya ya Rasul. Di mana rumahnya? Antarkan, diantarkan. Disitulah kemudian terjadi satu kondisi, satu peristiwa yang menakjubkan. Setelah uluk salam Nabi kepada penghuni rumah yang ternyata keluar adalah istrinya, menanyakan perihal Thauban kemana. Thauban dini hari tadi meninggal dunia. Dia nggak ke masjid, nggak sholat subuh, gara-gara meninggal. Nih beliau nggak sholat subuh gara-gara meninggal, mati, sama aja ya. Tetapi inilah yang kemudian membuat para sahabat itu heran, lebih-lebih keluarga yang ditinggalkan heran, lantaran kalimat menjelang akhir hidup beliau terlontar 3 kalimat pertama yang ini hari ini akan kita sama-sama pelajari. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Di sini kemudian Rasulullah SAW dalam surat Al-Qaf ayat 22 beliau membacakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawm hadid. Sungguh kamu dahulu benar-benar lalai akan peristiwa ini, maka disingkapkan penutup matamu. Ya, ternyata sakaratul maut itu nanti, Pak, digambarkan pada ayat ini akan dinampakkan amalan-amalan kita. Ya, jadi cuplikan video rekaman kehidupan kita itu nanti akan ditampilkan, ditayangkan dalam penglihatan saat sakaratul maut. Sehingga penglihatanmu pada hari ini begitu tajam. Al-yauma hadid di sini. Pada hari itu pandangannya begitu tajam, jelas betul. Jadi yang tergambar, terlihat oleh pandangan beliau itu begitu nyata adanya. Apa yang kemudian disesali? Dari 3 penyesalan yang kemudian beliau ucapkan adalah, ya Rabb, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, ini dilatar belakangi atas pahala yang didapati beliau, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dia dari rumah ke tempat ibadah, ke masjid, itu setiap langkahnya diberikan pahala, diangkat derajatnya oleh Allah, dihapuskan dosanya oleh Allah. Maka dia nyesel. Perjalanan yang ditempuh dari rumahnya itu tidak singkat, Pak. Dia nyeselin masih. Kenapa enggak lebih jauh? Kenapa bikin rumah kok di situ? Pak Pur, kepleset aja udah sampai ke tempat imam. Nah, jadi kalau pengen pahalanya dapat banyak, lain dijual, nggak usah dijual.
muter-muter dulu gitu ya. Jadi kalau mau pahalanya besar, kali itu halal gitu ya, lewat Muhammadiyah balik ke dia gitu ya, insyaallah. Ketika disingkapkan pahalanya begitu besarnya, ya Allah, andai tahu begitu, saya akan mengambil jalur yang lebih jauh. Cuman kan lagi-lagi nyesel tuh nggak ada yang di awal, nyesel itu nggak ada yang di awal, nyesel itu adanya di belakang. Nyesel, ya Allah, kenapa dulu saya enggak? Ya salah sendiri, kan begitu. Kenapa waktu muda, masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengingatkan. Ini berikutnya kita berbicara mengenai fadilah, keutamaan kita salat berjamaah. Ya, mudah-mudahan dengan kita tahu nih keuntungannya, besarnya kebaikan-kebaikan yang kita dapat. Termasuk nanti poin yang tadi kita bahas itu akan kita coba ulik kembali. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, siapa yang hatinya terpaut dengan masjid akan mendapatkan naungan di sisi Allah ketika sudah tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan nanti, ya, ketika tidak ada naungan lagi, pertolongan lagi kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dihimpun di padang mahsyar, matahari yang kemudian direndahkan, manusia berjalan bertelanjang kaki dan bertelanjang badan, maka bervarian nanti keberadaannya di situ. Tenggelam sebahagian oleh keringat-keringatnya sendiri, naudzubillah. Cuman banjirnya lokal. Bagaimana amal perbuatan masing-masing. Ada yang nanti semata kaki itu kerendam sama air keringat, ada yang sedengkul, ada yang sehidu, naudzubillah. Maka kata Nabi, siapa itu? Nih, salah satu yang berkaitan dengan masjid, kata Nabi, warajulun, yaitu laki-laki yang mencintai, qalbuhu mu'allaqu fil masajid, yang mencintai masjid dan melaksanakan sholat berjamaah di dalamnya. Orang yang tertaut hatinya dengan masjid, demen betul ke masjid. Mau ngapain ke masjid? Halo? Apa tadi? Ngapain ke masjid? Sholat lain nuker sendal. Sholat berjamaah. Orang yang hatinya tertaut dengan masjid, pengen aja ke masjid, gitu ya, kepikiran saja. Yang dipikir ketika dia sholat, maka sholat berikutnya kapan ya? Sholat berikutnya kapan? Begitu seterusnya. Duhur ditunaikan, ya Allah, kapan nanti ya sholat asar? Bisa nggak sholat di masjid ya? Sholat asar ditunaikan. Sholat maghrib kapan ya nanti kira-kira? Bisa nggak ke masjidnya? Tertaut betul, demen betul, seneng datang ke masjid itu. Nah, inilah salah satu peluang, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala lantaran mencintai masjid. Mau pakai yang lain kan kita mungkin belum ada. Satu di antaranya yang punya uang, bersedekah dengan uangnya, belum punya mungkin. Ya, menjadi pemimpin yang adil. Ya, kita
belum jadi pemimpin, paling tidak pemimpin diri sendiri, ya, pemimpin di rumah, ya. Dari 7 golongan itu, ya inilah kita upayain, ambil porsi ini, ambil peluang ini, yakni apa? Mentautkan hati kita dengan masjid, senang betul datang ke masjid. Yang kedua, fadilah yang kedua adalah langkah orang yang pergi ke masjid itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari nomor 131 dan Muslim 649, beliau menyampaikan jika dia berwudu, menyempurnakan wudunya, lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan 1 derajat dan akan dihapuskan 1 kesalahannya. Wudu dari rumah sempurna, niat melaksanakan sholat berjamaah, melangkah bismillahi tawakkaltu dari rumah, maka setiap langkahnya itu dihitung, dicatat sama malaikat. Maka baiknya kalau wudhu itu Pak, wudhu itu sempurnakan di rumah. Kalau nambah mau cuci kaki, sok silahkan, ya. Wudhu itu sempurnakan dari rumah, nanti wudhu begitu ya. Setelah wudhunya sempurna, keluar rumah menuju ke masjid dalam rangka niatan menunaikan sholat berjamaah. Maka setiap langkahnya tadi, sebagaimana Thauban menyesali, ya, Thauban menyesali akan keberadaan rumah yang padahal itu sudah nun jauh, tapi dia pengen mendapatkan lebih daripada itu. Maka sayang betul kalau ini berjamaah, ditambah lagi nanti kalau kita ulik di bawahnya, insya Allah pahala yang Allah akan berikan begitu besarnya. Siapa yang paling jauh di sini? Saya. Cukup Pak saya. Ya, insya Allah. Maka insya Allah setiap putaran roda tetesan bensin gitu ya, Masya Allah, itu insya Allah akan dicatat oleh malaikat selama itu niatnya betul karena Allah. Maka insya Allah ini yang kemudian membuat kita tambah semangat gitu ya, melakukan sholat di masjid. Itu yang kedua. Berikutnya beliau juga sampaikan, maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajatmu? Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, sempurnakan wudumu pada keadaan yang dibenci. Keadaan yang dibenci itu maksudnya dalam suasana dingin. Dalam suasana dingin, Bapak paksain itu untuk berwudu, ya. Banyak berjalan ke masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat, maka itu adalah riba. Itulah riba. Maka kata riba itu, kata beliau Shallallahu alaihi wasallam, adalah upaya untuk menjaga kebaikan-kebaikan itu, dan tidak ada balasan yang lebih besar daripada riba kecuali Allah akan ampuni dosa. Insyaallah. Subuh itu kan satu amalia sholat yang berat, dingin, apalagi sekarang subuhnya lebih larut, ya. Maka itulah ribat, kata beliau. Ribat itu sehari semalam lebih baik daripada puasa dan sholat malam sebulan penuh. Masya Allah. Jadi pas posisi dingin kita tetap wudu, sempurnakan wudu, jaga wudu kita.
lantas kemudian pergi ke masjid menunaikan sholat di situ, masya Allah, maka semakin besar pengorbanan yang kita lakukan, semakin besar suatu amal itu Allah berikan kepada kita. Di balik beratnya amal itu, Allah sediakan pahala yang jauh lebih besar. Maka kenapa sholat isya, sholat subuh itu fadilahnya lebih besar dibandingkan sholat yang lain? Kenapa? Dua sholat ini berat. Siapa yang bilang enteng? Berat. Berat dua sholat ini. Sholat isya, sholat subuh itu berat. Maka pahalanya, bahkan andai manusia tahu, dia akan mendatangi bahkan sambil dengan merangkak. Maka digugah iman kita. Ya, digugah iman kita. Jadi kalau kemudian kita ingin mendapatkan kemuliaan, kebaikan atas segala sesuatu yang ada ini, maka coba tunaikan salat secara berjamaah. Ribat itu kalau boleh dibahasakan bersiap siaga, berjaga-jaga. Tapi secara kejiwaan bisa dimaknai bahwa upaya memaksa diri untuk mengerjakan amal-amal soleh, meraih kesempurnaan meski berat. Kenapa sholat tahajud itu pahalanya besar? Karena berat. Karena berat. Maka di balik beratnya amal itu, Allah sisipkan di baliknya ada begitu banyak kebaikan dan kemuliaan. Nah, berikutnya tentu tidak salah kalau kemudian kita beribadah itu mengharapkan peluang-peluang kebaikan. Salah satu diantaranya adalah keutamaan kita sholat berjamaah itu adalah sholatul jamaah afdhala minas sholati fardhi. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri bisab'in wa ishrin darajat. Berapa? Sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah itu 27 derajat tingkatannya ketimbang sholat sendiri. Di hadis lain di Bukhari juga diriwayatkan bi khamsin wa ishrin, yakni 25 derajat. Jadi begitu tingginya ya ganti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Maka ini ayo kita sama-sama ya upayain melihat besarnya nikmat, besarnya kebaikan yang Allah berikan, luar biasa. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk masjid setelah waktu sholat maghrib dan dia duduk seorang diri, lalu aku pun duduk bersamanya. Kemudian Utsman berkata, wahai ponakanku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah maka dia seperti sholat separuh malam, dan siapa yang sholat subuh berjamaah maka ia seperti sholat seluruh malam. Ada yang kuat sholat tahajud dari ibadah isya sampai subuh? Nggak kuat. Maka sholat subuh berjamaah itu kedudukannya setara dengan bapak lelean. Apa tuh lelean? Bapak melek itu malam hari sholat tahajud dari ba'da isya sampai subuh. Keberadaan, kedudukan, nilai dari sholat subuh berjamaah. Bayangin itu. Sholat isyaknya separuh. Jadi kalau kita sholat isya berjamaah itu seperti orang mendapatkan
pahala sebagaimana orang melakukan sholat malam separuh malam. Ini saja kita tidak kuat. Ya kalau saya nggak kuat, kalau bapak-bapak mungkin kuat ya. Saya nggak kuat, jujur nggak kuat. 2/1 aja kadang kelewat. Ada yang sama kayak saya begitu? Oh nggak ada? Oh, kayaknya 23 semua sholatnya kayaknya. 23 semua kan? 2/3 maksudnya. 2 tahajud, 3 witir gitu ya. Kalau saya kadang 21 aja. 2 tahajud, 1 masih kategori orang pelit masih gitu ya. Insyaallah. Maka salah satu upaya menutupnya, coba lakukan sholat isya itu berjamaah separuh, itu seakan-akan kita sholat malam. Lakukan sholat subuh berjamaah semalam suntuk. Ya, seperti orang melaksanakan sholat tahajud semalam suntuk. Kita tidak mampu, jujur saja, saya tidak mampu untuk menunaikan itu. Maka inilah salah satu kemudahan yang umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan satu amalan sedikit digantinya seperti melakukan amalan banyak, disetarakan dengan melakukan amal banyak. Padahal satu amalan yang kita lakukan disandingkan dengan, coba, satu sholat subuh berjamaah disandingkan dengan semalam suntuk kita melakukannya. Insya Allah. Aduh Ustaz, ngantuk. Memang gak ada ceritanya sholat subuh itu gak ngantuk. Ngantuk ya, maka atur waktunya. Sudah tahu kita sudah mulai larut gitu ya, kalau di kita jam 4:10 menit ya, 9 menit. Saya kemarin ada kegiatan mampir ke Jawa, itu jam 4 kurang 15 menit. Jam 4:15 menit sudah azan. Jam 4 kurang 15 menit sudah azan. Jam 3:45 azan. Setengah 4 udah rame di masjid-masjid, yang sholawatan, yang tahriman dan seterusnya. Insya Allah berat. Apalagi yang SIP 2, yang kena SIP kerja, makin berat itu. Ya, nggak kena SIP aja kita. Maaf, saya ini nggak nyinggung siapa-siapa ya. Ya pokoknya siapa saja yang kesinggung ya nggak masalah lah ya. Tugas Ustaz nyinggung nggak apa-apa ya. Kita sama-sama cari kebaikan. Berikutnya, menunggu waktu sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat, duduk menunggu sholat, nih kayak kita duduk nih, nunggu sholat isya, maka dia dalam keadaan sholat selama tidak berhadas. Jadi duduknya bapak nih, ya, itu dihitung seperti melaksanakan sholat. Sampai nanti sholat isya itu tiba, malaikat mendoakannya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni si fulan, ampuni dia, dan rahmati dia. Maka tuh kebiasaan dulu nih ya, orang-orang dulu itu kalau habis maghrib itu suka nongkrong-nongkrong di masjid Pak ya, sampai isya itu ngobrol gitu Pak ya. Cuman kadang gak kuatnya sambil kembul ya. Ya nongkrong di masjid tuh ya. Kalau yang ngaji-ngaji anak-anak gitu, biasanya bapak-bapak suka di pinggir-pinggir itu, sampai nanti datangnya waktu isya. Sepertinya ngamalin hadis ini Pak. Ya, salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu waktu sholat, maka dia dalam keadaan sholat selama dia tidak berhadas. Ini bapak lagi duduk nih sekarang nih, lagi santai gitu ya, maka itu tercatat Pak. Duduknya kita, apalagi kita sambil berniat untuk itikaf gitu ya, berniat untuk thalabul ilm, maka di situ akan
Allah Subhanahu wa Ta'ala catat duduknya itu disetarakan seperti orang menunaikan sholat. Insyaallah. Nggak enak lah itu. Makanya kalau habis sholat maghrib jangan buru-buru pulang. Ngapain sih pulang? Jujur, ngapain pulang? Makan. Salah kita mengatur makannya gitu ya. Upayain ngopi, masjid sediain kopi. Iya, Masya Allah, masjid sediain kopi, sediain kulkas gitu ya. Ada mie rebus, Insya Allah gitu ya. Betah nggak kira-kira? Coba kalau masjid ada tempat masaknya, mie rebus disediain, kopi disediain gitu ya. Infaknya lancar. Giliran infak gak mau lancar, makannya pengen ya, ini kacau. Kotak amal aja dibokol ya, Insya Allah. Tempat saya itu berulang-ulang Pak, sampai dilas sekarang. Jadi kalau mau ngambil uang pakai las lagi, copot pakai las gitu ya. Untungnya di tempat kami banyak ini tukang las. Iya, banyak jamaah itu yang pintar kelas gitu. Sampai dilas tuh Pak. Jadi beberapa bulan yang lalu juga begitu. Itu aja masih diakalin ternyata. Bukan tukang lasnya gitu ya. Kita berbaik. Itu diakalin ternyata bisa gitu ya. Jadi ternyata yang agak bagus itu jangan dari atas masuknya, itu dari sampingnya pakai topi begitu. Itu agak sulit tuh ngambilnya. Ya. Ternyata dikasih besi sembrani gitu ya, atau papan gitu tarik, ternyata bisa. Ya setrum nanti situ ngasih ke setrum. Ya. Kalau sebenarnya ini kelola kita ini sadar akan itu semua, Masya Allah gitu ya, demen gitu ya. Maka di Surabaya itu ada namanya masjid yang luar biasa itu menyediakan makan gratis gitu ya. Wah, kita suatu masalah mudah-mudahan ya, Insya Allah. Jadi keutamaan menunggu sholat. Kemudian nih sebelum kita akhiri mendekati angka 7, keutamaan shaf pertama. Ini sebenarnya masih banyak ya keutamaannya. Seandainya kata Rasulullah SAW, seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang ada di balik azan dan sholat shaf pertama, azan dan shaf pertama, maka mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengadakan undian. Misalnya mereka akan mengadakan undian itu. Ya. Ini Rasulullah menyampaikan, para mufassirin menyampaikan bahwa keutamanya tidak bisa dibayangkan dan tidak ada perlombaan kecuali untuk memperebutkan sesuatu yang layak diperebutkan. Jadi andai manusia ini tahu satu keutamaan orang yang azan, muazin, jadi tukang azan, mereka akan berebut duluan pengen azan. Nih, kalau yang tahu tentang keutamaan orang azan, dia akan duluan megang mic tuh. Enggak, silakan Pak, silakan Pak. Saya gitu. Keutamanya besar. Satu diantaranya adalah dia akan menjadi penghulu di surga. Ini penghulu di surga tukang azan dan nanti. Pak siapa? Pak Nurdin. Jadi penghulu, jadi pemimpin di surga. Cirinya mudah, lehernya panjang. Karena orang azan itu lehernya panjang. Nah, leher panjang di situ ditafsirkan adalah dia menjadi pemimpin. Maka, Masya Allah tuh, menjadi muadzin itu besar pahalanya. Dan keutamaan di balik shaf pertama itu, andai kita tahu di pahala besarnya, maka berebut saking nggak bisa menempatinya, maka yuk kita undi dong, kita undi. Siapa yang nanti berkesempatan di depan? Enggak, Pak di depan, Pak. Apalagi jadi imam, ayo, dorong-dorongan. Shaf depan aja ini berebut mestinya. Andai tahu akan mengundi itu. Ya, jadi kalau bisa sholat
datang tadi bahasanya lebih awal, lantas ambil posisi yang di depan, bukan karena kita pinter, enggak, tapi jangan coba-coba di belakang imam. Kalau imamnya batal harus siap ngegantiin. Nah, kalau di belakang imam carilah yang rada faham fikih, faham Qur'annya, supaya nanti imam batal ada yang menggantikannya. Jangan sampai imam pura-pura batal nih, daripada malu gue terusin sampai sekelar, nggak boleh. Maka makmum yang di belakang harus paham untuk menggantikan posisi imam. Yang di sekitar kanan kirinya silahkan, utamakan yang sudah baligh. Ya, disitulah keutamanya begitu besar. Maka nanti ketika mendapatkan soft yang pertama, isi dulu. Ya, isi dulu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya soft pertama itu seperti soft malaikat. Seandainya kalian mengetahui kota ini, saya kalian akan saling memperebutkannya. Yang dimaksud dengan soft malaikat adalah dekat dengan Allah dan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya demikian. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat yang bersolawat, innallaha malaikatahu yusholluna ala sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang berada di saf yang pertama. Nah, jadi ayo gunakan kesempatan yang ada gitu ya. Bil khusus soft pertama, sebelum penuh jangan sampai mengisi yang berikutnya. Pastikan ketika soft pertama itu belum penuh, isi ya, itu diisi. Yang di belakang imam ya berarti yang diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi imam. Dikhawatirkan ada satu dan lain hal yang menyebabkan imam itu batal. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini beberapa saja dari sekian banyak sembaran motivasi dan semangat dari Allah dan Rasulnya berkaitan sholat berjamaah. Maka ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita, bisa menyemangati kita untuk bersama-sama menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Sebagian ulama bahkan mewajibkannya, meskipun tidak sedikit yang kemudian ini masuk pada ranah hukum sunnah muakkadah, atau ada yang kemudian mengatakan ini fardu kifayah. Tetapi dari sekian banyak hukum yang ada, maka ketika kita melihat keutamaan dan kebaikan yang ada di dalamnya, mestinya memaksakan diri kita selama tidak ada uzur syar'i, sesuatu yang memang menghalangi kita untuk hadir secara syariah, maka upayain untuk bisa bersama-sama berupaya menghidupkan sekaligus memakmurkan masjid yang kita cintai ini dengan aktivitas melaksanakan sholat berjamaah. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan salahnya. Kita akhirkan sama-sama dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat